Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahra Lovena Anjani dari kelas pengantar ekonomi kelas H, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2021 Universitas Riau. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab 4 soal, yaitu menjelaskan tentang fungsi konsumsi, fungsi saving atau fungsi tabungan, fungsi pengeluaran pemerintah, dan fungsi ekspor-impor. Baiklah, langsung saja kita menuju kepada contoh soal. Sini saya sudah menyediakan sebuah soal. Pada tingkat pendapatan nasional per tahun 1.000 triliun rupiah, tingkat konsumsi per tahunnya ialah 700 triliun rupiah. Dan pada tingkat pendapatan nasional 1.200 triliun rupiah, besarnya tingkat konsumsi per tahun ialah 800 triliun rupiah. Langsung saja kita menuju soal pertama, yaitu fungsi konsumsi. Rumus dari fungsi konsumsi ialah C sama dengan A ditambah BY. Untuk itu kita harus mencari nilai A terlebih dahulu. A sama dengan APC dikurang MPC dikali Y. Kita harus mendapatkan nilai APC terlebih dahulu. Untuk rumusnya ialah APC sama dengan C per Y. C sama dengan tingkat konsumsi, yaitu 700 triliun, per Y yaitu pendapatan nasional 1.000 triliun, sama dengan 0,7. Kita sudah mendapatkan nilai dari APC. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari MPC. MPC sama dengan delta C per delta Y, sama dengan 800 dikurang 700 per 1.200 dikurang 1.000. Yang kita dapatkan dari nilai ini tadi ya. Sama dengan 100 per 200, sama dengan 0,5. Langsung saja kita kepada rumus A tadi. A sama dengan APC dikurang MPC dikali Y. 0,7 dikurang 0,5 sama dengan 0,2 dikali 1.000 T. 1.000 triliun ini tadi ya, nilai dari pendapatan nasional, sama dengan 200 triliun. Lanjut kita langsung ke rumus fungsi konsumsi. C sama dengan A ditambah BY. A yang kita dapatkan ialah 200 triliun ditambah B sama dengan ini 0,5 ditambah dengan Y, sama dengan 200 ditambah 0,5 Y. Jadi ini adalah nilai dari fungsi konsumsinya ya. Ini adalah nilai dari fungsi konsumsi yang kita cari tadi. Baik, selesai dengan kasus fungsi konsumsi, selanjutnya kita menuju kepada fungsi saving atau fungsi tabungan. Rumusnya ialah S sama dengan minus A ditambah 1 dikurang B dikali Y. Baik, A kita dapatkan tadi adalah 200 triliun. Untuk rumusnya adalah minus A, berarti nilainya adalah minus 200 ditambah 1 dikurang 0,5 yang kita dapatkan dari B tadi. B yang ini 0,5. Kita dapatkan dikali dengan Y, sama dengan minus 200 ditambah 0,5 Y. Kita sudah mendapatkan fungsi saving. Ini adalah fungsi saving yang kita cari tadi sesuai dengan rumus yang ini. Baik, kita sudah menyelesaikan fungsi konsumsi dan fungsi saving. Untuk selanjutnya fungsi pengeluaran pemerintah. Baik, di sini saya sudah mempunyai sebuah contoh soal. Di sini ada beberapa keterangan yang diketahui ini dalam jumlah miliar. Di sini kita mempunyai rumus Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurang M. C merupakan nilai konsumsi dari masyarakat, I merupakan nilai dari investasi, G merupakan nilai dari belanja pemerintah. Ini yang 1.800, dan X dikurang M sama dengan ekspor dikurang impor. Jadi kita dapatkan nilai di sini adalah senilai 9.500 miliar. Jadi ini adalah fungsi pengeluaran dari pemerintah. Dan soal selanjutnya atau soal terakhir ialah fungsi dari ekspor dan impor. Hal ini tentu saja berhubungan erat dengan pertumbuhan kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, jadi apa sih fungsi dari ekspor dan impor untuk suatu negara? Langsung aja kita bahas. Yang pertama, ekspor. Ekspor merupakan kegiatan mengeluarkan atau menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Nah, manfaat dari ekspor ini adalah yang pertama untuk mengembangkan industri dalam negeri. Disebabkan oleh permintaan produk yang meningkat atau kegiatan ekspor yang meningkat, tentunya industri di dalam negeri akan melakukan kegiatan produksi yang lebih besar. Dan tentunya kegiatan ekspor ini dapat meningkatkan pendapatan negara karena devisa ataupun pajak yang diterima negara yang tentunya saja akan menyebabkan meningkatnya perekonomian di negara kita. Oke, yang kedua itu adalah kegiatan impor. Nah, jadi kegiatan impor itu adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri kita. Nah, kalau tadi kita mengeluarkan, nah yang ini memasukkan. Jadi ada pemasukan dari luar negeri ke dalam negeri kita. Nah, untuk tujuan atau fungsinya itu yang pertama tentunya aja untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Kita melakukan impor itu tentunya karena kebutuhan di dalam negeri yang terus melonjak dan meningkat dan tidak bisa dipenuhi oleh industri-industri di dalam negeri. Jadi kita melakukan kegiatan impor.
Yang kedua, dapat meningkatkan relasi kita dengan negara lain. Tentunya dengan kita melakukan kegiatan impor, kita bisa menambah relasi dengan negara-negara di sekitar kita yang melakukan impor ke dalam negeri kita. Nah, dan kegiatan ekspor-impor ini sudah berlangsung lama dan sangat banyak kegiatan ekspor-impor yang ada di Indonesia. Contohnya aja kita mengekspor sawit, mengekspor kakao, mengekspor banyak hasil hutan ya. Begitupun dengan kegiatan impor, contohnya adalah buah-buahan dari Thailand, beras dari Thailand, banyak dan masih banyak lainnya. Baik, cukup sekian penyampaian jawaban materi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.